Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hadi Ramadan, absen 23 dari kelas 10 IPA 5. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Pertama-tama, saya akan menceritakan sejarah dilahirkannya Nabi Muhammad secara singkat. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang dilahirkan oleh sepasang suami istri, yaitu Abdullah dan Siti Aminah. Ya, itu adalah secara singkat. Dan sekarang kita masuk ke materi sejarah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Pada saat Nabi Muhammad hampir berusia 40 tahun, ia suka mengasingkan diri ke Gua Hira yang ada di Jabal Nur. Di Gua Hira, ia memikirkan keagungan alam, dan genap pada usia 40 tahun, akhirnya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yang terakhir dan Nabi terakhir. Beliau menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Di dalam surat Al-Alaq itu berisi tentang bacalah, yang artinya Nabi Muhammad disuruh membaca ayat tersebut. Setelah menerima wahyu dari malaikat Jibril, ia pulang ke rumahnya dengan keadaan yang sangat menggigil. Kemudian ia meminta istrinya Khadijah untuk mengambilkannya selimut dan melilitkannya ke badannya. Dengan lilitan selimut itu, kemudian ia ditemui lagi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membawa wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Isi dari Quran tersebut adalah Nabi Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyiarkan agama Islam dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah SWT. Pertama-tama, ia menyebarkan agama Islam ke dalam lingkungan keluarganya, seperti kepada istrinya, anaknya, dan menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu ia baru menyiarkan agama pada sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haritsah, dan banyak lagi. Dan melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang Islam yang masuk agama Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Aqram, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah bin Khattab, dan mereka semua dijuluki oleh As-Sabiqul Al-Awwalun, artinya orang yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam dan mendapat pelajaran tentang Islam langsung dari Rasulullah SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Setelah menyiarkan secara diam-diam kepada sahabat, kemudian beliau mulai menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah SAW menyiarkan dakwah secara terang-terangan dan meninggalkan cara sembunyi. Akibatnya banyak tanggapan orang-orang Quraisy yang
menentang bahkan marah pada Nabi Muhammad berkat menyiarkan agama Islam. Nabi beserta sahabatnya semakin kuat dan tangguh. Tantangan dan hambatan dihadapi dengan tabah serta sabar walaupun ejekan, cacian, olok-olokan, dan tertawaan menjelek-jelekkan melawan Al-Quran dan memberi tawaran bergantian dalam penyembahan. Kemudian ada peristiwa unik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, yaitu pertama pembelahan dada. Pada usia 4 atau 5 tahun Nabi dibelah dadanya dan membersihkan hati Nabi dari penyakit hati. Kemudian ia perjalanan bisnis ke mancanegara bersama Abu Thalib. Selain itu mengalami perang Fijar, Hifidz Fuzul, penengah sengketa Ka'bah, dan baru menikah dengan Siti Khadijah. Banyak ujian Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, seperti ejekan, penghinaan, pelecehan, kemudian propaganda, melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng palsu, tekanan psikologis, pemboikotan oleh seluruh kabilah Arab terhadap kaum muslimin, dipukuli, dilempari batu, bahkan saat Rasulullah SAW sedang sujud, punggungnya dilempari oleh kotoran oleh kaum Quraisy. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.